Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, jumpa kembali di channel Al Ilmu. Kali ini, kita akan mendengarkan kajian tentang hukum larangan alat musik dari beberapa guru dan ustadz. Selamat menyaksikan, dan mari kita ambil ilmunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata ulama tafsir, karena syaitan telah menunggangi manusia-manusia tersebut dengan lagu-lagu dan musik. Ibnu Mas'ud pernah radhiyallahu anhu ditanya tentang lahu al-hadits, perkataan yang sia-sia, maka beliau mengatakan, demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, ia adalah nyanyian, ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Mungkin ada di antara kita mengatakan, saya punya masalah kecil Ustaz, saya hanya masih belum bisa tinggalkan nyanyian, laguan, musik, gitu kan. Saudaraku, saya jawab, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan, musik adalah ya, anak-anak panah beracunnya syaitan. Nggak bisa ketemu antara musik dengan Al-Quran, mustahil. Ya, dalam masalah musik misalnya, itu juga berbeda konsep yang disampaikan di salaf sama juga di Muhammadiyah. Di HPT itu tentang masalah musik disebutkan bahwasanya sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan situasinya. Yang dipakai adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi, suatu hukum berjalan sesuai dengan illahnya. Tetapi kalau di salaf, musik itu hukumnya adalah haram. Kalau saya pribadi, saya memilih bahwasanya musik ini hukumnya haram, tetapi pada situasi-situasi tertentu itu ada rukhsah. Ada rukhsah. Kapan ada rukhsah? Saat pernikahan, saat lebaran, maka di situ ada rukhsah. Saat jihad fi sabilillah ada rukhsah. Tapi rukhsah tersebut itu tidak seperti musik pada hari ini. Karena musik pada hari ini dalam acara pernikahan itu nyun sewu, tidak seperti itu yang diberikan keringanan. Maka ketika di Muhammadiyah membolehkan musik pun tidak kemudian musik sebagaimana yang kita lihat di sekitar kita. Karena musik yang ada saat ini, coba lihat tempatnya, campur aduk laki-laki perempuan, waktunya kadang menabrak waktu sholat, kemudian pakaian orangnya nutup aurat, membuka aurat, kemudian apa lagi, syairnya tentang cinta-cinta kepada syahwat atau mendekatkan kepada Allah, kepada syahwat. Kemudian apa lagi, alat musiknya melalaikan atau mengingatkan, melalaikan. Ada 2 pendapat para ulama, ada yang melarang secara mutlak, ada yang mengatakan nggak apa-apa selama isinya itu baik, dan mengajak kepada kebaikan. Karena lagu ini sebenarnya adalah bait-bait syair ya, yang kemudian disenandungkan. Apabila tidak ada musik di dalamnya dan bait-bait syair dalam lagu tersebut tidak mengandung unsur kemungkaran, maka pendapat yang lebih kuat yang ana lihat diperbolehkan, nggak ada masalah. Tapi berkaitan dengan nasyid-nasyid yang ada, baik itu berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, nasyid-nasyid yang isinya nasihat umpamanya, atau nasyid-nasyid yang menyemangatin orang ya untuk bekerja. Karena Nabi SAW ketika bekerja bersama para sahabat, kadang-kadang mereka menyandungkan bait-bait syair seperti itu. Jadi pendapat yang lebih kuat berkaitan dengan lagu-lagu ini, selama tidak mengandung unsur yang terlarang di dalamnya, disenandungkan dan tanpa ada alat musik, nggak apa-apa, insyaallah. Tapi kalaupun antum ingin mempertahankan diri, misal menjaga supaya dekat dengan Allah, kalau bukan musisi, bukan pemusik, sudah konsisten, mendingan baca Quran. Itu aja kesimpulannya. Makanya kalau saya sikapnya, saya menjauhi itu, karena saya di Quran apalagi, nggak nyambung. Ya, tapi bukan berarti kita hukumi begitu, karena ada teman-teman kita juga yang di dunianya itu. Maka kita terangkan, kamu jangan masuk ke sini, nanti jatuhnya haram. Kalau masih ingin di situ, ada di situ, ini batasannya yang diperkenankan. Dalilnya apa? Ini. Kitabnya apa? Ini. Dulu siapa sanadnya? Ke sini. Silahkan baca. Tapi kalau kamu tidak di situ, ya nggak harus masuk ke situ. Enakan baca Quran.
Ya, hafalkan Quran. Silahkan lihat, tanya murid-murid saya menghafal Quran. Pasti doktrin pertama saya, jauhi musik. Kalau sedang baca Quran, menghafal Quran dan sebagainya, supaya tidak terganggu gelombangnya. Fokus. Ya, kalau sudah tahu, sudah paham, sudah itu, ya silahkan teman-teman misalnya mau arahkan nazamnya ke pendidikan. SD saya sudah dengar musik dan saya menjadikan musik itu sebagai alat saya untuk belajar bahasa Inggris, dan saya tidak punya pisau bedah apapun. Semua yang saya anggap baik itu saya terima, saya ambil. Ketika saya sudah masuk Islam, lantas saya sudah memiliki pisau bedah, maka kita bisa tahu yang mana kita hanya tempatkan sebagai hiburan, atau misalnya ada seseorang suka dengan grup band tertentu misalnya, selama dia buat lagu-lagu yang bersifat umum, universal, kemanusiaan, atau misalnya dia berbicara tentang lingkungan, maka kita menikmati itu. Perkara dia misalnya memberikan sebuah ruang terhadap LGBT, berarti kita tidak menyetujui itu. Problemnya kalau orang tua tidak punya jalur tadi. Syukur-syukur kalau anak ini teman-temannya baik semua, Ustaz, supporting sistemnya. Semuanya ngaji semua, syukur-syukur. Lah kalau teman-temannya nggak ngaji, Ustaz. Nah, ini pasti tidak ada pisau bedah juga. Nah, maka yang pertama adalah orang tua. Yang kedua adalah mungkin ya sekolah juga sangat berperan. Yang ketiga supporting sistemnya.